Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan kebersamaan kita di rumahnya Allah ini, di majelis ilmu ini betul-betul jadi wasilah Allah curahkan rahmat dan keberkahan. Sebagaimana kata Nabi, Bapak Ibu, ada satu hadis yang sangat indah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi, barang siapa yang berkumpul di rumahnya Allah, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran, maka ada beberapa fadilah, ada beberapa karunia yang Allah curahkan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah curahkan kepada kita ketenangan. Amin. Sakinah, ketenangan itu Bapak Ibu rezeki yang mahal hari ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah curahkan rahmatnya kepada kita. Amin. Dan ada malaikat-malaikat yang menaungi kita dan mengaminkan doa-doa kita. Maka kebiasaan saya Bapak Ibu, setiap kali mau mulai sesi kajian, biasanya saya minta untuk kita awali dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Angkat tangan kanannya, usap-usap punggung yang ada di sebelah kanannya. Nah, ikuti kata-kata saya, saudaraku, mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, menggugah dan mengubah, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di surganya Allah. Tangan kiri usap-usap yang sebelah kirinya. Ikuti kata-kata saya, saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling indah buat kanan kirinya dulu silakan. Sedekah doa, sedekah senyum, mudah-mudahan mengundang berkah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini melengkapi agenda di Garut ya. Sejak kemarin alhamdulillah Rabu sore di Masjid Agung Garut, kemudian tadi pagi di sana di sebelah sini ya, bersama ibu-ibu PWP dari Pertamina. Kemudian tadi siang ada agenda di Kamojang ya, di Kamojang, dan malam hari ini alhamdulillah di Masjid Nurul Iman. Dan tema yang diangkat dipilih oleh panitia itu, apa tema kita malam hari ini? Nah, menemukan rasa. Ini tema yang berat Bapak Ibu. Ketika ini sebetulnya tema nggak ada di list yang saya kasih ya. Ketika Pak Wahyu nanya, Ustadz, pilihan temanya apa? Saya ngasih beberapa list, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiba-tiba kata Pak Wahyu, temanya ini aja Ustadz, menemukan rasa dalam sholat. Itu nggak ada di list ya. Tapi nggak tahu, mungkin ada alasan kenapa panitia memilih tema ini. Mungkin karena saya pernah menulis buku tahun 2020, judulnya Menemukan Rasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, aktivitas saya sehari-hari selain sebagai seorang trainer, saya juga sebagai seorang penulis. Alhamdulillah sampai sekarang ada 6 buku yang sudah saya tulis, masih beredar ya. Sejak tahun 2012 saya mulai nulis buku ya. Sampai sekarang ada 6 buku ya. Dan saya pernah menulis buku tahun 2020. Sekarang udah habis nih, belum cetak ulang lagi. Judulnya Menemukan Rasa memang. Tapi tidak spesifik dalam sholat. Walaupun berkembang, kita bikin pelatihannya, kita punya pelatihan Bapak Ibu, judulnya persis Menemukan Rasa dalam Sholat. Jadi saya bilang sama Pak Wahyu, Pak, ini kalau mau bahas ini panjang nih, nggak bisa sekali pertemuan. Kalau dalam pelatihan aja,
kita butuh paling tidak 4 sesi. 4 sesi itu 8 jam ya, seharian. Berarti kalau mau dibikin kajian 1 jam berarti minimal 8 pertemuan untuk bisa tuntas ngebahas ini. Kalau cuma 1 jam ya paling cuma dapat pengantarnya aja dan prinsip-prinsip utamanya aja. Kata Pak Wahyu, nggak apa-apa mas, ya wis kalau nggak apa-apa berarti kita coba kupas ya, saya coba rangkum prinsipnya saja. Tapi mudah-mudahan prinsip ini bisa kita bawa pulang Bapak Ibu dan kita upayakan ya, tentang menemukan rasa atau bahasa lainnya get the feeling. Nah ini penting Bapak Ibu, ini penting. Beberapa kali juga disinggung sama Nabi SAW. Jadi saya punya istilah, ada 2 sindrom yang ini berbahaya dan perlu segera kita sadari. Apa itu? Putus asa, putus rasa. Coba diulang Bapak Ibu. Ini dua-duanya bahaya Pak. Yang pertama putus asa, jelas kita sebagai orang yang beriman itu nggak boleh putus asa. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dalam Quran orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Bahkan dalam keadaan kita melampaui batas, dosanya udah banyak, Allah masih kasih kita harapan. Dalam Quran surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini bahkan indah sekali ayat ini Bapak Ibu. Ini ayat kesukaan saya. Terutama kalau saya lagi ngerasa ya Rob, dosa saya banyak banget kayaknya. Hati saya kotor. Saya senang baca surat ini kalau lagi sholat tuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita waspadai, putus asa. Kita nggak boleh putus asa. Karena orang itu kalau udah putus asa pasti nggak balik. Betul nggak Pak? Orang kalau udah putus asa pasti nggak mau tobat, nggak mau balik. Udahlah, dosa saya udah banyak. Percuma saya tobat, saya nggak akan diampuni. Nah itu nggak boleh itu. Ya. Makanya kenapa kita nggak boleh putus asa? Karena kalau kita putus asa, kita nggak bakal balik. Padahal Allah nggak pernah nutup pintu. Selama kita mau balik Bapak Ibu, bahkan kata para ulama, mau berulang kali kita tobat maksiat, terus ulang, jangan berhenti. Allah nggak akan berhenti mengampuni dosa kita sampai kita yang bosan minta ampun. Ya, jadi ada 2 kutub ya yang harus kita jaga. Di satu sisi kita nggak boleh putus asa, tapi di satu sisi kita nggak boleh meremehkan dosa. Nah, makanya yang paling indah itu kalimatnya Sayyidina Abu Bakar. Kata beliau, innallaha yaghfirul kabair fala tayasu wa yu'adzibu ala saghair fala taghtarru. Sungguh Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa besar. Jadi jangan putus asa. Tapi Allah juga bisa mengazab kita karena dosa-dosa kecil. Jadi jangan tertipu. Nah, itu 2 kutub yang harus kita jaga. Satu sisi kita nggak putus asa, tapi satu sisi kita nggak meremehkan dosa. Di tengah-tengah. Jadi nah ini yang pertama Bapak Ibu, putus asa. Dan yang kedua, putus rasa. Ini juga nggak main-main ini. Walaupun, nah ini disclaimer-nya ya. Walaupun nggak apa-apa kita beribadah, kita berzikir mungkin masih belum sepenuh rasa, nggak apa-apa, terusin aja. Karena kata para ulama itu ada beberapa leveling ya, tingkatan seseorang dalam ibadahnya, dalam zikirnya, dalam doanya, termasuk dalam sholatnya. Yang pertama ada hamba yang beribadah sekedar aktivitas fisik saja, tapi tidak dengan kesadaran pikiran dan hati yang ikut merasa. Level 1. Level 2,
mulai dengan sadar pikiran. Level 3 mulai dengan hati yang ikut merasa. Sampai puncaknya itu betul-betul total berserah kepada Allah. Ada salah seorang yang bertanya kepada salah satu imam, "Wahai imam, aku nih gimana ya? Aku nih zikir, aku nih doa, tapi aku kayaknya cuma di lisan aja imam, nggak betul-betul dari hati. Aku nih berzikir tapi hatiku lalai." Apa jawab sang imam? Nggak apa-apa, terusin aja. Lebih baik hati kamu lalai dalam keadaan ibadah daripada hati kamu lalai dalam keadaan yang lain. Nah, jadi itu disclaimer awalnya. Jadi kita terusin prosesnya terus, kan kita nggak boleh stagnan. Kita harus terus naik level. Lebih baik dari hari ke hari, walaupun sejengkal, maka kita nggak boleh merasa puas dengan kualitas amal kita. Kita harus terus, mudah-mudahan sampai pada level kita bisa menemukan rasa. Amin. Nah, ini beberapa kali Bapak Ibu disebut sama Rasulullah, misalkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, "Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Apa artinya? Ketahuilah, sungguh Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ghafilin lahin, ghaflah. Ghafilin dari kata ghaflah, doa tapi hatinya lalai. Kalau bahasa saya, putus rasa. Ini penting Pak, karena saya sering sampaikan di banyak kesempatan. Misalkan ketika kita ngebahas doa yang mustajab, itu yang biasanya kita dengar itu kan dua. Yang pertama, ada faktor waktu. Yang kedua, ada faktor tempat. Betul ya? Yang pertama faktor waktu. Betul. Ada doa-doa yang lebih besar kemungkinan Allah ijabah ketika seorang hamba itu berdoanya di waktu-waktu tertentu. Kapan aja? 1, sepertiga malam terakhir. Karena dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan di sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit bumi dan Allah menanti mana hamba-hambaku. Special golden moment. Siapa yang minta akan aku beri, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Ya, gitu. Iya. 1, sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Masih banyak. Antara azan dan iqamah. Itu memang privilege yang Allah berikan gitu ya. Seakan-akan untuk hamba-hamba yang memang tepat waktu memenuhi panggilan Allah. Ya. Doa itu jangan putus gitu antara azan dan iqamah. Kapan lagi? Hari Jumat ba'da asar. Makanya Pak, handphone saya nih, saya selalu pasang alarm. Kalau hari Jumat jam 16:30 alarm saya bunyi. Buat ngingetin sesibuk apapun saya, begitu alarm itu bunyi, saya meluangkan waktu paling tidak beberapa menit untuk mengangkat tangan, minta yang baik-baik sama Allah. Boleh tuh Pak, Bu, diikutin ya, pasang alarm hari Jumat ba'da asar. Siap? Nah, mudah-mudahan saya kebagian pahalanya. Saya pasang terus Jumat ba'da asar, lagi di jalan bunyi gitu. Wah, ini waktu mustajab. Angkat tangan. Kapan lagi? Masih banyak. Ketika hujan turun, ketika safar. Karena ketika hujan turun itu rahmat Allah sedang turun, ya. Ketika safar, kita lagi mengalami susah payah dalam safar, ya, safar dalam kebaikan, safar niatin silaturahim, safar dengan niat menjemput rezeki. Betul. Kapan lagi? Saat dizolimi, betul. Waduh, hati-hati Bapak Ibu. Ngeri itu. Orang yang terzolimi itu, ayah bunda, kawan-kawan, begitu ngangkat tangan, waduh, lesang Pak. Makanya ada nasihat dari guru saya begini, Son,
hati-hati dengan perbuatanmu kepada orang lain yang membuat orang itu mengadu kepada Allah. Na'udzubillah. Astagfirullah. Karena dua orang terus zalim itu Bapak Ibu, aduh, ngeri kan? Ngeri. Nah itu faktor waktu. Ada lagi faktor tempat. Nah, ada beberapa tempat yang kalau kita berdoa di situ semakin besar kemungkinan diijabah. Di mana aja? Ya, tanah suci ada beberapa tempat ya Pak. Di Multazam, kalau di Madinah itu di Raudhah, di dekat Ka'bah, ya. Itu di masjid, di majelis ilmu, betul ya? Bapak Ibu, majelis ilmu saat mustajab? Tidak? Nah, ini saat mustajab nih Pak. Makanya walau bagaimanapun majelis offline itu nggak bisa dikalahin majelis online. Betul nggak Pak? Beda, berkahnya beda. Sekarang itu punten ya, kalau cuma sekedar mendapatkan informasi, gampang Pak, tinggal buka YouTube, betul nggak? Cari aja ustadz-ustadz favorit kita, nonton sambil rebahan gitu ya. Sambil rebahan, kakinya ke atas dikit, gini deh. Betul nggak? Kalau sekedar informasi dapat tuh, nggak perlu capek-capek ke masjid. Tapi demi Allah berkahnya beda. Berkahnya beda. Ya. Karena ketika kita datang gitu ya, bahkan dalam sabda Nabi itu gimana? Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah menempuh sebuah perjalanan ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kadang-kadang makanya mungkin ilmu itu dapat, tapi diantara tanda berkahnya hilang ya nggak jadi manfaat. Nggak Allah kasih rezeki pemahaman. Coba perhatikan kolom-kolom chat di siaran-siaran YouTube tuh Bapak Ibu. Isinya apa? Debat Pak. Coba aduh, ngeri saya kalau lihat kolom chat YouTube tuh, kolom komen YouTube tuh. Ustadznya dijelek-jelekin itu di kolom. Ya Allah, ya Rabb. Itu tanda paling jelas berkah ilmu tuh hilang Pak. Ya. Makanya beda, berkahnya beda. Jadi majelis ilmu itu saat mustajab doa Bapak Ibu. Maka nanti kita biasanya diakhiri dengan doa bersama kan, hadirkan hati. Nah itu faktor waktu, faktor tempat. Ada satu yang jarang dibahas. Faktor apa kira-kira? Yes, faktor rasa. Yang ini bisa bahkan menggetarkan arsy Allah. Ya. Nah, kalau dalam konteks doa, pertanyaannya, doa seperti apa? Rasa seperti apa yang membuat doa seorang hamba itu powerful, impactful? Ada banyak ya. Yakin itu kan rasa. Khusyuk itu rasa. Ya. Tawakal itu rasa. Ada banyak. Tapi saya mengambil ada satu pendapat dari salah seorang ulama. Ya. Ya sebut aja nggak apa-apa ya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya dia bilang ada dua induk rasa yang ini akan membuat doa seorang hamba itu betul-betul powerful, impactful. Serius lah. Ini beneran. Anda bawa dua rasa ini. Aduh. Hidup beda, Pak. Serius saya. Iya. Ada yang tahu nggak apa dua rasa itu? Ini kalau alumni PPA tahu biasanya. Hah? Iya betul. Rasa hina dan rasa butuh. Coba diulang Bapak Ibu. Sekali lagi. Sekali lagi. Sengaja ya Bapak Ibu, saya minta ulang untuk penegasan, penekanan, repetition supaya nempel.
Saya jelasin pelan-pelan. Yang pertama rasa hina. Maksudnya apa, Mas? Jadi ketika seorang hamba datang kepada Allah, terus ada rasa begini, ya Allah, hamba ini banyak dosa ya Allah. Hamba tuh sebetulnya malu mau minta kepadamu ya Rabb. Tapi kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi hamba meminta ya Allah. Itu Allah senang tuh sama seorang hamba yang begitu hamba. Lawan dari rasa hina rasa apa? Apa lawannya? Yes. Al-kibr. Apa Pak Bu? Al-kibr. Al-kibr itu akar kata dari takabur. Sombong, bangga diri. Bapak Ibu gini ya, saya nggak perlu bahas yang lain lah. Saya nggak bahas sombong sama harta, sombong sama kedudukan, bangga sama status sosial. Bahkan ngebanggain ibadah aja Allah nggak suka. Coba bayangkan. Bahkan kata para ulama, air mata penyesalan seorang pendosa demi Allah lebih dicintai Allah daripada bangga dirinya ahli ibadah. Ya. Ketika seorang mencela misalkan ya, seorang pendosa, kata guru saya, sungguh saat itu engkau lebih jauh dari Allah dibandingkan dia. Karena seorang pendosa itu lebih dekat dengan Allah dibandingkan orang yang sombong. Al-kibr. Lagi pula Bapak Ibu, punten kalau kita mau ngebanggain ibadah, siapa di antara kita yang bisa lebih hebat daripada iblis ibadahnya? Ada yang tahu Bapak Ibu iblis berapa lama beribadah kepada Allah? Kata Imam Ahmad dalam musnadnya, iblis itu ribuan tahun berdiri memuji Allah, ruku memuji Allah. Ribuan tahun Pak. Kita sujud 10 menit migrain Pak. Baru tahajud 11 rakaat udah encok pinggangnya. Aduh, capek banget kayaknya Pak ya. Iblis ribuan tahun Pak Bu. Tapi itu semua nol nilainya. Karena apa? Perhatikan kalimat iblis. Ini kalimat iblis nih. Hati-hati nih kalimat iblis nih. Ana khairu minhu. Coba diulang gimana kalimatnya? Apa artinya? Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu. Waduh, waduh. Ya, kalau kata salah seorang sahabat saya, padahal kata siapa api itu lebih baik dari tanah. Buktinya apa? Harga korek api dari dulu segitu-gitu aja. Tapi harga tanah? Tapi tergantung tanahnya. Tanah sengketa. Ana khairum minhu. Aduh, Pak. Makanya ada sebuah kisah, Pak. Ya. Saya terkesan banget dengan kisah ini. Kisah tentang Rasulullah yang mendoakan 2 Umar. Ada yang tahu nggak? Ada 2 Umar yang secara khusus Rasul doakan. Umar siapa? Oke, satu Umar bin Khattab, yang kedua? Yes, Amr atau Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ini kalau nggak salah tahun ke berapa ya? Umar masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam tahun berapa ya? Tahun 5 ya? Tahun 5 kenabian kalau saya nggak salah. Masih di Mekah, dakwah lagi berat-beratnya. Kemudian Rasulullah berdoa. Rasul berdoa begini, ya Allah, muliakanlah Islam. Angkat izah Islam, menangkan Islam ya Allah.
dengan salah satu di antara dua Umar yang lebih engkau cintai, kata Rasulullah. Siapa? Nah ini menarik Bapak Ibu. Kalau Anda baca kitab Sirah Nabawiyah, ini hampir diriwayatkan di semua kitab sirah. Nama pertama yang Rasul sebut itu siapa? Yang pertama Rasul sebut siapa? Umar bin Hisham, Pak. Coba Anda baca beberapa kitab sirah. Urutan tuh penting Bapak Ibu. Yang menarik, dalam doanya Nabi, yang pertama Rasul sebut itu Umar bin Hisham. Baru yang kedua, Umar bin Khattab. Coba Bapak Ibu analisa secara awam aja. Kira-kira kenapa Rasul menyebutkan nama Abu Jahal duluan? Hah? Itu dia. Bukan keluarga, kalau keluarga agak jauh. Kalau yang agak dekat Abu Lahab, itu agak dekat. Beda orang loh ya. Abu Lahab sama Abu Jahal itu beda orang. Kalau Abu Lahab sama-sama dari Bani Hashim, itu paman dekat. Ya, walaupun sama-sama di neraka tempatnya. Kalau Abu Jahal agak jauh, sama-sama Quraisy tapi dia dari Bani Makhzum. Jadi bukan karena keluarga, tapi karena bapak tadi, karena pengaruh. Ketika itu salah satu orang yang paling berpengaruh di kota Mekah, itu siapa? Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu sebutan kita, nama aslinya Umar bin Hisham, julukannya Abul Hakam. Tapi kalau kita bilang dia Abu Jahal, alias bapaknya kebodohan. Dia bukan orang bodoh secara intelektual, orang pinter, tapi bodoh secara keimanan. Yang didoain sama Rasul Abu Jahal dulu. Kenapa? Karena dia berpengaruh Bapak Ibu. Abu Jahal itu orangnya gagah, berwibawa, suaranya lantang, sekali ngomong ikut semua, followersnya banyak, saingan sama Nabi. Bani Makhzum sama Bani Hashim itu saingan. Ya. Dua kabilah yang bergengsi dari Quraisy. Ya. Berpengaruh. Jadi Rasul kira-kira Bu, orang semacam ini kalau masuk Islam gimana? Oh, ini kekuatan dakwah yang luar biasa. Mungkin itu harapan Nabi. Umar bin Khattab juga punya pengaruh, tapi masih muda. Umar bin Khattab itu masuk Islam dalam beberapa riwayat ada yang bilang 23 tahun, ada yang bilang 25 tahun. Masih muda. Kalau Abu Jahal sepantaran sama Nabi. 40-an tahun ketika itu. Ya. Jadi itu alasannya. Tapi saya mau nanya Bapak Ibu. Hari ini kita semua jadi saksi. Dari dua Umar itu, siapa yang pada akhirnya Allah berikan petunjuk, Allah tolong, Allah muliakan dengan Islam, dan pada akhirnya memuliakan Islam? Siapa? Sebut namanya. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq. Bahkan makamnya sekarang berdampingan dengan makamnya Nabi SAW. Jadi kalau kita umroh, haji Bapak Ibu ya, persis di bawah kubah hijau itu, ya, itu ada 3 jasad mulia. Yang pertama Rasulullah, jadi posisinya begini, ini Rasulullah, agak ke bawah sedikit itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, agak ke bawah sedikit Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Kalau Sayyidina Utsman dimakamkan di Baqi Al-Gharqad, yang pemakaman. Bahkan makamnya sekarang berdampingan dengan baginda Nabi SAW. Pertanyaan saya, coba dianalisa. Ini masih ada kaitannya dengan rasa yang kita bahas tadi. Kenapa hidayah itu, hikmah itu, petunjuk itu datang untuk menyapa dan masuk ke hatinya Umar bin Khattab, tapi tidak ke hatinya Abu Jahal bin Hisham? Kenapa kira-kira? Ya kalau secara hakikat ya memang Allah berkehendak, tapi ada sebabnya. Allah tuh milih. Ya. Ini dua orang Bapak Ibu, Umar bin Khattab sama Umar bin Hisham. Ini dua orang yang karakternya tuh mirip, sama-sama keras. Ya, kita tahu kan kayak gimana Umar bin Khattab ya. Sama-sama pokoknya jagoan lah Pak. Hah? Iya, sama-sama pokoknya dikit-dikit Rasulullah izinkan gue penggal lehernya. Itu kan Umar tuh. Berani, lantang, kalau udah makanya
Di antara orang yang pertama-tama itu menyatakan Islamnya terang-terang itu Umar bin Khattab. Di saat yang lain sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab terang-terangan. Ini karakternya mirip nih. Abu Jahal sama Umar bin Khattab secara karakter mirip. Sama-sama keras. Bahkan Umar bin Khattab juga orang pertama yang kepengen ngebunuh Rasulullah. Bener nggak? Sama-sama mirip. Tapi kenapa hidayah itu, petunjuk itu masuk ke hatinya Umar bin Khattab, tapi tidak ke hatinya Umar bin Hisham? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Iya. Hah? Iya. Kenapa Allah menghendaki Umar bin Khattab? Dibahas ini oleh para ulama. Saya dapat ini dari guru sirah saya. Saya bilang, ya Allah. Dan ini kaitannya dengan rasa tadi. Betul, ini dua orang yang sama-sama pada awalnya menolak Islam. Betul ya? Umar bin Khattab juga menolak Islam pada awalnya. Abu Jahal juga begitu. Tapi latar belakang hatinya beda, Bapak Ibu. Beda. Apa motif Umar bin Khattab pada awalnya menolak Islam? Yang pertama karena memang belum mengerti gitu ya. Dan Umar bin Khattab melihat sekilas, simpel aja. Kok ini dengan adanya Islam, Quraisy jadi pecah belah. Dan Umar bin Khattab nggak suka perpecahan. Motifnya itu, Pak. Motifnya itu, belum paham. Pokoknya karena Umar bin Khattab nggak mau pecah, itu aja. Tapi berbeda dengan Abu Jahal. Abu Jahal tuh menolak Islam karena apa? Karena sombong. Enggak. Sama tuh semuanya tuh. Sekutu-sekutunya tuh siapa? Umar bin Khattab, Umar bin Hisham, terus Walid bin Mughirah. Tahu Walid bin Mughirah? Bapaknya Khalid bin Walid. Itu juga tokoh penting di Quraisy. Orang kaya Quraisy. Ya. Orang yang punya duit tuh, Walid bin Mughirah. Bahkan beliau pernah berstatement begini, "Lah, Muhammad tuh siapa? Anak kemarin sore ngaku nabi. Kalau emang Allah menurunkan nabi, saya lebih pantas." Itu kalimat Walid bin Mughirah. Menutup. Ya. Jadi, aduh ini penting Bapak Ibu. Serius ini penting. Kata guru saya, "Son, kamu bodoh masih mending deh. Selama kamu punya kesadaran untuk terus belajar, bodoh itu masih mending. Tapi jangan sampai ada secuil pun kamu ngerasa al-kibr." Makanya kalau kata-kata salah seorang ulama itu Bapak Ibu, saking penting ini sampai diajarin supaya itu nggak ada di hati kita. Diajarin cara kita berpikir. Imam Al-Ghazali dalam beberapa nasihatnya dia bilang begini, kalau kamu ketemu sama orang yang lebih muda darimu, apa nasihat Imam Al-Ghazali? Kamu harus berpikir gimana? Ya Allah, orang ini dosanya pasti lebih sedikit dariku. Gitu. Kan logikanya gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada anak muda umurnya lebih rendah dari kita, berarti secara logika kesempatan berbuat dosanya lebih sedikit dari kita. Betul ya? Potensi dosanya lebih sedikit kan gitu ya? Gitu. Yang kedua, kalau ketemu orang tua gimana? Bukan Pak. Ya Allah, beliau ini pasti ibadahnya lebih banyak. Ilmunya, wawasannya, pengetahuannya, pengalamannya, kebijaksanaannya pasti lebih banyak dariku. Dua. Nah sekarang yang ketiga, kalau ketemu orang sedang berdosa gimana? Ahli neraka. Gitu? Alhamdulillah. Bagaimana yang ketiga? Iya, begini Bapak sekalian. Ya Allah, boleh jadi suatu hari nanti Engkau berkehendak memberinya hidayah. Ya. Kita nggak tahu ya Rob. Kita nggak bisa menghakimi sekarang.
Ya, boleh jadi ya Rob suatu hari nanti Engkau berkehendak memberinya hidayah, dan ketika dia dapat hidayah, justru kedudukannya lebih mulia dibandingkan aku di sisimu ya Allah. Makanya saya punya guru Bapak Ibu. Guru saya itu agak sedikit keras dalam hal ini katanya. Hati-hati nih kalian, kata guru saya. Alhamdulillah kita udah mungkin kita dikatakan kita udah hijrah, kita udah sering ke masjid, kita udah sering ngaji. Yang perempuan udah pakai hijab. Tapi jangan sekali-kali kalian memandang saudara-saudara kalian yang mungkin masih berproses dengan pandangan seakan-akan kita di atas dan dia di bawah. Nauzubillah. Dakwah kan nggak begitu. Ya. Dakwain. Gitu ya. Jadi itu Pak, rasa hina. Balik lagi Bapak Ibu, ada dua rasa yang kita bahas. Masih ingat rasa apa? Bahkan Bapak Ibu, baru selesai sholat aja, coba ya, ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang langsung kita baca? Astagfirullah. Astagfirullah. Bahkan kata para ulama, sebelum kita doa, baca istighfar dulu kan? Astagfirullah. Supaya hadir rasa itu. Ya Rabb, hamba datang dengan segala dosa. Ya. Berharap rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Bukan justru merasa pantas gitu. Jadi nggak ada, kalau orang yang punya rasa ini nggak ada tuh kalimat, mana mas, saya udah tahajud, saya udah sedekah, mana mas. Itu seakan-akan merasa layak dengan amalnya, padahal Bapak Ibu, amal kita tuh banyak cacatnya, receh. Kalaupun kita dapat anugerah ini semua semata-mata karena karunia Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu ungkapannya hadza min fadli Rabbi. Beda kayak Korun. Korun itu ketika dapat mungkin banyak kemudahan, keleluasaan, kalimatnya innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua karena ilmuku. Yang kedua Bapak Ibu, rasa butuh. Hamba butuh Engkau tolong ya Rabb. Sebagaimana ungkapannya Nabi Musa yang Allah abadikan dalam Quran, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku ini fakir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu kafir, kamu itu fakir. Ya. Kalian semua butuh kepadaku. Coba Bapak Ibu, kita pegang dua rasa ini. Dapat tuh. Coba direnungi ya. Kenapa doa orang yang terzolimi itu mustajab Bapak Ibu? Karena dua rasa ini ada. Betul nggak? Yang pertama dia ngerasa hina, dia ngerasa lemah. Ya Rabb, hamba nih mau balas tapi hamba nggak bisa balas ya Allah. Dan hamba butuh Engkau tolong. Waduh, ngeri itu Bapak Ibu. Ngeri itu. Ya. Jadi itu fondasi rasa. Ya. Dan ketika kita ibadah tuh kita merasa ini semua atas taufiknya Allah gitu Bapak Ibu. Makasih. Jadi ibadah itu diiringi dengan rasa syukur. Karena kalau nggak bukan dorongan taufik Allah, kita nggak bisa. Bukan justru bangga dengan amalnya, justru ngelihat amal soleh kita sendiri itu kita ngerasa syukur. Makasih ya Allah ditakdir sujud. Makasih ya Allah hari ini Engkau berikan taufik, hamba mampu menggerakkan langkah kaki hamba ke majelis ilmu. Jadi makin banyak ibadah tuh bukan malah makin bangga diri, tapi malah makin syukur sama Allah. Makanya kalimat para penghuni surga yang Allah abadikan dalam Quran itu, para penghuni surga itu Bapak Ibu, ini orang-orang yang udah sukses, ketika udah masuk surga, kalimatnya begini, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu kalimat para penghuni surga. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang
telah memberikan kami petunjuk, karena kalau Allah nggak ngasih petunjuk kami nggak bisa sampai surga, begitu Pak. Jadi kita ada di masjid, kita mungkin suatu hari dapat ilham dan tergerak pengen sedekah, malam-malam bangun, itu bukan malah ngerasa bangga, bukan wah hebat ya, enggak, tapi makasih ya Allah. Bahkan kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili dalam sebuah kalimat yang sangat indah, dia bilang begini, qalilul amal ma'asyuhudil minnah minallah khairun min kathiril amal ma'arru'yati taksir. Apa artinya? Amal yang sedikit tapi disertai dengan rasa syukur itu lebih baik dibandingkan amal banyak tapi ada kesombongan di situ. Jadi makasih ya Allah. Rasa hina, rasa butuh. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk pelan-pelan ke menemukan rasa dalam sholat. Prinsipnya Bapak Ibu cuma dua. Ya. Dua aja. Tapi kalau dua ini kita hayati, insya Allah Bapak Ibu ya, dengan izin Allah, semoga kita bisa menemukan rasa itu. Apa Ustadz dua prinsip menemukan rasa dalam sholat? Kita memahami satu, sedang menghadap siapa. Dua, sedang melakukan apa. Prinsipnya itu aja. Tapi ini kalau dibahas panjang Bapak Ibu. Satu apa? Sedang menghadap siapa? Yang kedua? Sedang melakukan apa? Prinsip besarnya itu. Ini kalau dikupas turunannya banyak. Pelan-pelan ya. Saya coba bahas intinya, gambaran besarnya supaya nanti Bapak Ibu dapat sesuatu gitu. Yang pertama, sedang menghadap siapa? Satu, Bapak Ibu sadari bahwa ketika sedang sholat, kita tuh sedang menghadap zat yang sangat mencintai kita dan selalu menanti kita kembali. Bahkan nasihat dari salah seorang ulama itu, dia bilang, la ahadun arhamu bika mir rabbika. Tidak ada satupun yang lebih mencintaimu melebihi Rabbmu. Bapak Ibu, sesayang-sayangnya orang tua sama anak itu nggak bisa dibandingin dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Ada dalam sebuah hadis, kalau saya nggak salah, hadis ini diriwayatkan setelah perang, entah itu perang Badar atau kalau saya nggak salah. Jadi Rasulullah itu sedang berjalan dengan para sahabat. Kemudian Rasul melihat ada seorang ibu yang mencari anaknya. Para sahabat, wahai sahabatku, coba engkau lihat. Aku mau nanya, kata Rasulullah, menurut kalian, mungkin tidak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api, dalam kurung, mencelakakan anaknya? Mungkin nggak ibu itu mencelakakan anaknya? Ada di sini yang masih punya anak bayi balita, ada Bapak Ibu? Ada? Boleh angkat tangan? Yang masih punya anak bayi balita ada ya? Oke. Saya mau nanya, Pak, Bu, mungkin nggak Anda ke dapur nyalain kompor yang gede gitu, terus taruh anak Anda di atas kompor itu? Mungkin, Pak? Para sahabat ketika ditanya kayak gitu sama Rasulullah, sama jawabannya, nggak mungkin ya Rasulullah. Bahkan ibu itu akan ngejaga sekuat tenaga bagaimana agar anaknya nggak celaka. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Ketahuilah, rasa cinta Allah kepada hambanya
melebihi rasa cinta seorang ibu kepada anaknya. Jadi Bapak-Ibu, Allah tuh gak mungkin zalim. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap musibah, sesuatu yang kita anggap berat, sesuatu yang kita anggap masalah, justru itu sentuhan sayangnya Allah supaya dengan itu hapus dosa-dosa kita. Ini ada seorang hamba kepengen Allah muliakan, kepengen Allah tuh hamba ini pulang dalam keadaan bersih, tapi kok ya ibadahnya nggak sampai. Bagaimana cara Allah? Allah sentuhkan mungkin dengan masalah, Pak. Yang dengan masalah itu kalau dia ridho, Allah hapus dosa-dosanya. Bahkan dalam sebuah hadis, tidak ada satupun kesulitan, kesusahan, rasa berat, bahkan tertusuk duri. Ibu-ibu nih Bu, lagi pakai peniti, aduh, berdarah. Kecuali itu, apa kata Nabi? Menghapus dosa, Pak. Masya Allah. Kita ditipu, kita dibully mungkin, dijelek-jelekin orang, pedih hati itu. Orang beriman tuh faham, ya Rabb, semoga dengan ini Engkau hapus dosa-dosa. Sampai ada kisah seorang ibu, ya pernah dengar kan? Seorang ibu yang punya penyakit epilepsi, tahu? Ya, ini kisah yang populer. Ibu punya sakit epilepsi. Kalau udah kumat tuh kadang-kadang Bapak Ibu lagi di pasar gitu, aduh kejang gitu. Mulutnya berbusa, auratnya kelihatan. Ibu ini datang ke Rasulullah, minta didoain. Ya Rasulullah, doain dong. Saya punya sakit begini. Rasul ngasih dua pilihan, Bu. Karena Rasul tahu, justru dengan apa yang dialami ibu itu jadi jalan. Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah bersihkan dia, Allah angkat derajatnya. Kata Rasulullah, ibu ada dua pilihan. Yang pertama, ibu, saya doakan mudah-mudahan dengan izin Allah sembuhkan. Tapi yang kedua, justru dengan sakitnya ibu itu jadi jalan, Allah bersihin. Ya. Pilih mana? Lalu apa jawaban sahabiyah ini? Kata si ibu tadi, ya Rasulullah, kalau emang itu pilihannya, saya pilih yang kedua aja. Tapi tolong doain satu aja Rasulullah, kalau saya kumat, jangan sampai aurat saya kelihatan. Baca kisahnya. Mungkin ibu itu nggak sembuh, tapi bedanya apa? Dia nggak lagi ngejalanin harinya dengan keluh kesah. Karena dia tahu, apapun yang menimpa hidupnya, ini sentuhan sayangnya Allah. Maka orang beriman itu Bapak Ibu, bahkan levelnya bukan hanya menerima takdir, berikutnya mencintai takdir. Apa Pak Bu? Kalau kata Maulana Rumi begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Rasulullah ketika memberikan isyarat kepada para sahabat, ya dalam sebuah riwayat, Rasulullah ngomong kepada waktu itu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahwa nanti di masa kamu, ini ada bisyarah ya, di masa kamu nanti akan ada ujian yang begitu berat, fitnah, semua segala macam. Ya pertanyaan Sayyidina Ali cuma satu aja waktu itu, wahai Nabi, apakah ketika itu aku di jalan Allah? Kata Nabi, iya. Kalau begitu, marhaba. Marhaba itu apa kira-kira? Welcome. Masalah selamat datang. Silahkan. Asal aku di jalan Allah. Maka itu isyarat sentuhan sayangnya Allah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, pahami sedang menghadap siapa. Satu, kita sedang menghadap zat yang itu sangat mencintai kita. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, kata Allah, ya, inna rahmati taghlibu ghadab, rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku.
Jadi kita memandang mungkin kesulitan Bapak Ibu itu sentuhan sayangnya Allah. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain ya, ketika Allah sedang merindukan hambanya, Allah itu utus malaikat dan Allah katakan, wahai malaikat, timpakan hambaku itu masalah. Sungguh aku rindu mendengar dia menyeru namaku. Kadang-kadang Pak, makanya kan kalau lagi ada masalah sholat nikmat ya Pak Bu. Ini wajah-wajah penuh masalah soalnya. Lagi ada masalah tuh ya Allah. Dan kadang-kadang ketika masalah itu sudah Allah tolong, rasa itu hilang. Lagi punya masalah tuh sujud tuh, duh, ampun ya Allah. Betul nggak? Ya Allah. Kalau kata guru saya, kalau kata teman saya kemarin di Solo itu, kalau mau tahu Bapak Ibu, orang yang paling khusyuk sholatnya mau tahu nggak di mana? Mau tahu nggak? Di masjid rumah sakit Pak. Coba diperhatikan Pak. Coba diperhatikan. Yang satu mungkin mikirin ibunya ya Allah, ibu. Yang satu mungkin ini bayarnya gimana gitu kan. Yang satu coba, aduh, kadang-kadang gitu Pak. Kita tuh yang pertama pahami kita sedang menghadap siapa, zat yang sangat mencintai kita Bapak Ibu. Allah tuh nggak mungkin zolim. Allah nggak mungkin zolim. Allah mengharamkan kezoliman kepada hambanya. Kalaupun ada keburukan-keburukan dalam hidup itu kita yang ngundang sendiri. Makanya doanya Rabbana zolamna. Kalau doa Nabi Yunus, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tuh karena kezoliman kita sendiri. Allah tuh nggak mungkin zolim. Ya. Bapak Ibu, pahami kita sedang menghadap siapa. Kalau kita punya mental kayak gitu tuh nikmat gitu ya. Bahkan kalau kita punya waktu banyak ya, ada hadisnya tuh. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah tuh menjawab bacaan kita. Ya. Kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, iya hambaku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku menyebut namaku. Maliki Yaumiddin. Itu Allah, setiap bacaan Al-Fatihah kita, Allah jawab Bapak Ibu. Makanya sebetulnya sholat itu bukan monolog, tapi dialog. Kalau bahasa kami, dialog mesra seorang hamba dengan Robnya. Belum lagi kalau kita bahas tentang bagaimana kunci menemukan rasa itu, kita paham apa yang kita baca. Kita paham apa yang kita baca. Al-Fatihah saja Bapak Ibu, begitu kita pahami, aduh itu bisa nikmat tuh sholat tuh ya. Alhamdulillah, alhamdu. Kenapa Bu kalimatnya? Apa bedanya hamdalah, alhamdu sama al-syukrulillah? Alhamdu itu sama-sama ungkapan syukur. Jadi kalau tahmid itu udah include tasyakur, syukur. Tapi kalau kalimat syukur belum tentu tahmid. Jadi tahmid itu, ini kalau kita bahas panjang ya. Tahmid itu adalah ungkapan syukur tapi ada rasa cintanya. Alhamdu itu pujian, ungkapan syukur, tapi ada cintanya. Beda dengan al-syukrulillah. Tapi kenapa alhamdulillah? Ini para pakar bahasa ngebahas ini dalam banget Bu. Jadi kayak misalkan ibu nih, seorang istri gitu ya, dikasih sesuatu sama suaminya, sesuatu yang Anda suka. Terus Anda bilang makasih kan ya sama suami ya Bu ya? Pak makasih ya. Itu apakah cuma makasih aja? Kan enggak kan? Pasti ada cinta dalam kalimat makasih itu. Makasih ya Pak. Begitu pula sebaliknya. Misalkan bapak dilayani sama istrinya, dikasih yang betul-betul apa yang kita inginkan gitu. Makasih ya Ma. Itu ada rasa cintanya di situ. Kalimat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim itu rasa harap. Makanya dalam Al-Fatihah itu lengkap Pak. Dalam Al-Fatihah itu ada cinta, ada harap, ada takut. Ini 3 rasa fondasi penghambaan. Cinta, harap, takut.
Mahabbah, roja, khauf. Kalau alhamdu itu mahabbah, ungkapan cinta kita kepada Allah. Makanya mengungkapkan itu penting. Kadang-kadang kita suka punya pendapat begini, nggak usah lama saya ungkapin, dia udah tahu kok saya cinta sama dia. Enggak, ungkapin. Ayo, kapan terakhir kali Bapak Ibu bilang I love you sama pasangannya? Ini udah lama sekali. Jangan sampai kita WA pasangan kita gitu ya, Ma atau Pa, I love you. Terus dibalasnya apa? Salah kirim kamu ya. Repot. Saking nggak biasanya, Pak. Atau yang lebih parah lagi dibalasnya apa? Mohon maaf, nomor siapa ini? Aduh, kacau itu. Allah tuh tahu Bapak Ibu isi hati, tapi Allah meminta kita mengungkapkan. Jadi nggak ada tuh, nggak usah mas saya ungkapin, dia tahu kok saya cinta sama dia. Enggak, ungkapin. Aku cinta sama kamu. Penting ungkapan itu Bapak Ibu. Pulang dari sini ngomong sama pasangannya ya. I love you. Yang kedua, rasa harap itu ada dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Berharap apa Bapak Ibu? Berharap dikasih dan disayang. Aduh Pak, ini kalau dibahas panjang lagi nih. Makanya saya bilang nggak mungkin bahas ini satu pertemuan. Ya. Ar-Rahman, Allah tuh punya dua sifat. Rahmatnya Allah itu Bapak Ibu dibagi dua. Paling tidak. Sebagian melekat pada sifat Ar-Rahman. Bahkan bukan 50-50, bukan. Hadisnya begini. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz. Allah itu punya 100 bagian rahmat. Ini 100% ya Pak. Fa'amsaka ildahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah masih menahan di sisinya berapa? 99. Aduh, bayangin Pak. Ya Rob, ini hadis indah banget. Saya sampai ngapalin betul hadis ini. Fa'amsaka ildahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahida. Yang Allah curahkan ke muka bumi berapa Bapak Ibu? Baru 1 Pak. Coba kebayang gak? Kebayang gak Bapak Ibu? Dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari akhir, itu Allah baru mencurahkan 1 bagian rahmat. 1 bagian rahmat aja Bapak Ibu, ini dunia udah kayak gini indahnya, bener gak? Orang tua bisa punya rasa sayang sama anak, itu karena rahmat Allah. Itu yang 1 itu, dia bagi-bagi rata. Bahkan hewan Pak, binatang, kata Rasulullah, hatta tarfa'al farasu hafiroha an waladiha khosyata an tusibah. Sampai kuda itu ngangkat kakinya karena takut anaknya keinjek. Monyet Pak, pernah lihat monyet? Saya kemarin Pak dari Aceh, nggak sengaja, kan kita biasa lihat monyet ya. Saya dari Banda Aceh ke Melabo, itu naik jalur tsunami tuh, lewat Bukit Gurute. Itu saya nggak sengaja ngelihat monyet pinggir-pinggir jalan, biasa lah ya, di gunung-gunung gitu kan. Minta makan gitu, minta lemparin pisang atau apa. Tiba-tiba saya nggak sengaja ngeliat ada induk monyet meluk anaknya gitu. Peluk anaknya di bawah. Saya bilang ya Allah, itu saya nangis Pak. Monyet aja sayang sama anaknya. Itu karena rahmat Allah. Yang 1 itu dibagi semua. Dan kata para ulama, 1 bagian rahmat Allah melekat pada sifat Ar-Rahman. Makanya Ar-Rahman itu artinya apa? Yang Maha Pengasih. Semua dikasih Bapak Ibu. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Kasih nggak pilih-pilih, semua dikasih. Mau yang kafir, mau yang bejat, mau yang taat, mau yang munafik, semua dikasih. Itu sifat Allah Ar-Rahman. Itu 1 bagian aja Bapak Ibu. Yang 99 kata para ulama melekat pada sifat Allah Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahim? Ini masih ditahan nih Pak. Itu yang kita kejar.
Makanya ketika kita mengucap ya Ar-Rahmanir Rahim, itu tuh yang kita hayati itu. Kita berharap bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Coba saya mau nanya, pilih mana? Dikasih apa disayang? Yang tegas, dikasih apa disayang? Nah, pinter. Kenapa pinter? Perhatikan ya, perhatikan. Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Penting. Dikasih belum tentu. Biasa aja kalau sama yang dikasih mah, Bu. Bapak Ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Bapak Ibu sayang sama tukang parkir? Biasa aja yang kasih kok. Demi Allah Bapak Ibu, dikasih itu belum tentu disayang. Bahkan kadang-kadang justru dikasih itu bentuk tidak sayang. Makanya ada istilah istidraj kan? Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Perhatikan ya. Perhatikan kalimat ini. Saya ulangi ya. Ini ngebahas Ar-Rahmanir Rahim aja Bapak Ibu. Panjang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena. Bapak Ibu pernah nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Nah, itulah. Anak minta gadget kita kasih. Anak minta ini kita kasih. Nggak sayang itu namanya. Jadi Bu, Ar-Rahmanir Rahim ya Rabb. Ada roja di situ. Dan yang ketiga, khauf. Apa habis Ar-Rahmanir Rahim? Maliki Yaumiddin. Itu ada khauf di situ. Engkau penguasa hari pembalasan ya. Baru dibungkus dengan ikrar keikhlasan. Iyyaka na'budu. Nah, itu baru Al-Fatihah tuh. Jadi balik lagi ya. Dua prinsip. Masih ingat? Satu siapa? Satu apa? Sedang menghadap siapa? Yang kedua? Sedang melakukan apa? Itu baru satu nih saya bahas. Sedang menghadap siapa? Yang pertama, Allah yang sangat mencintai kita. Allah yang nungguin kita. Bahkan bahagianya Allah, kata Nabi Bapak Ibu. Tahu nggak? Mau tahu nggak? Kayak gimana bahagianya Allah ketika melihat hambanya datang dan kembali. Kata Nabi, analoginya. Nabi kasih analogi. Sama seperti orang yang bawa kendaraan, unta atau kuda, lengkap dengan barang-barang, kuda itu hilang, kendaraan itu hilang. Wah, orang itu panik. Aduh. Terus orang itu akhirnya udah agak putus asa. Dia bilang, aduh. Tiba-tiba kendaraan itu datang dan lengkap, nggak ada berkurang sedikit pun. Orang itu bahagia kan? Terus saking bahagianya dia bilang, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Itu maksudnya saking bahagianya sampai ketuker. Apa kata Nabi? Bahagianya Allah melihat hambanya kembali jauh daripada bahagianya orang itu. Lihat Bu. Aduh ya Rob, ini hadis Nabi, hadis sahih. Anda punya mobil nih, siapa yang bawa mobil di sini? Ya, bawa mobil, di dalam mobil itu ada laptop, ada berkas-berkas penting. Hah? Iya, begitu Anda pulang, mobil Anda hilang. Waduh, gimana rasanya? Waduh, udah lapor polisi, nggak ada. Tiba-tiba terparkir rapi di depan rumah Anda. Nggak ada yang berkurang sedikit pun. Gimana rasanya, Bu? Pak? Bahagianya Allah lebih dari itu, kata Nabi. Ketika melihat hambanya kembali. Sadari gitu loh, kalau lagi sholat tuh kita lagi menghadap zat yang kayak begitu. Sebegitu cintanya sama kita. Itu nikmat Pak, Bu. Belum lagi kita bahas dia adalah zat yang maha tahu segala isi hati. Allah itu punya sifat Sami'ul Alim. Allah itu zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Bapak Ibu, Anda curhat sama orang, lama-lama orang tuh bosen denger curhat Anda, bener nggak?
Ada orang nih, kita mau curhat. Pertama-tama dia enak tuh dengerin kita. Oh, gue gini nih, gue begini, begitu. Besok-besok kita ngeluh lagi. Orang itu bosan, bener nggak? Malas dia. Allah itu zat yang selalu mau dengerin kita. Dan yang paling ngertiin kita. 24 hours, 7 days a week. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Every minute, every second. Dikit-dikit ngomong sama Allah. Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku sedih. Maka sholat itu momentum untuk mengadu. Makanya kata Nabi, sholat itu istirahat. Dalam sebuah hadis, ketika Rasul bilang kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihni bis sholah. Wahai Bilal, azan, istirahatkan kami dengan sholat. Bayangin Bapak Ibu, sholat itu istirahat. Lagi capek-capek ngejar dunia, tiba-tiba ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istirahat gitu Pak. Kalau kita kan sholat beban ya. Udah zuhur lagi. Baru tadi gitu. Kalau Rasul sholat itu istirahat. Momentum kita untuk ngadu. Hamba datang ya Roh, wudu, ngebasuh. Habis itu duduk bentar. Astagfirullah. Sholat itu istirahat. 5 kali sehari kita diminta jeda. Minimal. Ngecas. Ya. Dan kita sedang menghadap siapa? 1, zat yang sangat mencintai kita. 2, zat yang begitu mengetahui isi hati kita. Mau dengerin kita. Yang ketiga, zat yang maha kuasa nolong kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi kalau minta tolonglah sama Allah. Tolong ya Allah. Nanti jalannya Allah kasih lewat mana aja. Tolong ya Allah. Allah tuh makin sering kita datang dan kita minta, Allah tuh senang Bapak Ibu. Bahkan ya kalimatnya dalam sebuah hadis kata Nabi, Allah itu malu. Bayangin nih, bahkan kalimatnya malu. Ya Allah. Allah itu malu ketika melihat ada hambanya yang datang sambil mengangkat tangan. Lalu kemudian hamba itu pulang dengan tangan kosong. Nggak mungkin. Allah pasti memberikan pada waktu yang paling tepat dalam bentuk yang paling baik. Masalahnya kita aja yang tergesa-gesa. Iya Pak, ini ada nih, terkait instan itu Pak. Ada sebuah hadis ini penting nih, saya sampaikan di sini ya. Kata Nabi, la yazalu yustajabu li abdi ma lam ya'jal. Dalam riwayat lain, ma lam yastajil. Apa artinya? Allah itu senantiasa mengabulkan doa setiap hamba. Selama, ya, tentu saja ada syaratnya. Syaratnya bukan doa yang buruk, ya. Kita ngejaga diri dari yang haram-haram, bukan untuk memutus silaturahim, itu doa yang tertolak. Tapi selama doa kita baik-baik, Allah senantiasa mengabulkan. Ada lagi syarat berikutnya, malam ya'jal atau malam yastajil. Apa artinya? Selama dia tidak tergesa-gesa. Tahu takjil Bapak Ibu? Takjil apa takjil? Nah, berubah makna kalau di sini. Takjil itu maknanya apa? Gorengan, kurma. Ini takjil gitu kan. Kolak gitu. Padahal takjil itu maknanya apa? Menjegerakan. Ada beberapa yang memang perlu kita segerakan. Buka puasa harus disegerakan. Bayar utang harus disegerakan. Menikahkan anak kalau udah mampu disegerakan. Nguburin jenazah disegerakan. Ada beberapa yang harus kita segerakan. Maka disebut dengan takjil. Tapi dalam doa justru sebaliknya Pak. Bu, Masya Allah. Kata Nabi ini penting nih. Saya ngomong ini kemana-mana. Karena saya sering dapat curhat Bapak Ibu. Saya kalau buka DM TikTok saya ya, itu komen-komennya coba Anda perhatikan di Instagram saya tuh. Mana Ustadz, saya udah tahajud, mana? Kata Rasulullah, Allah senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'al istijal. Apa itu istijal? Apa itu tergesa-gesa?
Kata Nabi, hamba yang tergesa-gesa itu adalah dia berdoa, tapi setelah berdoa dia mengatakan, mana? Itu Pak, tertolak Pak. Karena ada suuzon di situ. Be careful. Jadi doa aja. Allah tahu kapan waktu yang paling baik dan dalam bentuk apa yang paling tepat. Terakhir, yang kedua tadi, yang pertama sedang menghadap siapa? Yang kedua tadi apa? Sedang melakukan apa? Apa yang sedang kita lakukan Bapak Ibu? Tadi kita sedang bermunajat mesra, berdialog mesra. Bahkan saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu ketika sujud. Kita lagi berdekat-dekat sama Allah. Aduh. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu Bapak Ibu ketika sedang sujud itu titik terendah Pak. Mohon maaf ya. Makanya ini kadang-kadang justru titik terendah hidup kita saat itulah justru kita lagi deket-deketnya sama Allah. Sampai contohnya itu sujud. Bahkan Bapak Ibu ketika sujud, mohon maaf, kepala itu lebih rendah daripada bokong. Iya. Ketika sujud. Tapi itu saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi nikmatin kalau kita, beberapa kali saya dapat curhatan gitu ya, Mas Sony saya lagi di titik terendah, Mas Sony saya lagi begini. Saya bilang, enjoy the moment. Demi Allah itu momen mahal. Itu momen mahal. Allah lagi pengen dekat. Kalau lagi terang begini nggak kelihatan cahaya. Tapi kalau ada digelapin semua, kita nyalain satu cahaya, nampak jelas dia. Sekarang. Jadi kita sedang apa? Kita sedang berdekat-dekat untuk bersyukur. Kita sedang minta maaf dan mohon ampun. Ya. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Dan sedangkan Bapak Ibu, orang itu kalau udah diampunin sama Allah, itu bisa dapat cintanya Allah. Ya. Bahkan bukan hanya cintanya Allah, dapat karunia yang lain kan. Dalam Quran surat Nuh itu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Salat itu kita lagi sedang melakukan apa? Kita sedang berdialog mesra, bermunajat mesra, berdekat-dekat untuk meminta bersyukur. Kita sedang lagi mohon ampun. Itu lengkap memang dalam sholat Bapak Ibu. Ya Rabb. Ya. Nah, terkait dengan meminta ampun Bapak Ibu, bertobat. Saya ada satu syair nih. Ini mudah-mudahan bisa jadi penutup lah ya. Kajian kita malam hari ini. Terakhir. Saya ketika baca tulisan ini, saya merasa ini tulisan gue banget ya. Nggak tahu ya, saya baca tulisan ini tuh kayak ini indah banget. Mudah-mudahan Allah merahmati siapapun yang menulis ini. Judulnya begini Bapak Ibu. Apakah Allah mencintaiku? Pernah nggak Pak Bu nanya kayak gitu? Ada satu tulisan indah banget. Saya bacain ya. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan ini membuatku introspeksi. Apakah Allah mencintaiku? Kemudian aku coba membuka Quran. Dalam Quran ternyata aku mendapati Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Kemudian aku melihat diriku. Betapa sedikitnya kesabaranku. Kok sepertinya ayat ini bukan untukku. Aku buka lagi lembaran Quran yang lain. Dan aku mendapati ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh.
Lalu kulihat diriku, rasanya betapa lemahnya aku. Bahkan melawan nafsuku saja sepertinya masih kurang kesungguhanku. Ayat ini bukan untukku. Lalu aku buka lagi lembaran Quran yang lain, dan aku mendapati ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apalagi ini, rasanya teramat jauh diriku dari derajat ihsan. Kemudian hatiku pun gundah. Sepertinya tidak ada tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Lalu aku coba lagi membuka lembaran yang lain dalam Quran. Dan ternyata aku mendapati innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Ternyata Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Ya Rabb, aku segera merenung. Mungkin ayat ini untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Segera lisanku berucap, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi Bapak Ibu, ketika sedang sholat itu kita lagi melakukan apa? Di antaranya kita tuh lagi minta ampun sama Allah. Ya, bahkan kata Nabi, sholat 5 waktu itu kan ibaratnya, tahu ya hadisnya ya, sama seperti kita kayak orang mandi gitu ya. Kata Nabi itu kalau di depan rumah kamu ada sungai gitu kan, lalu kamu mandi di sungai itu 5 kali, bagaimana menurut kalian? Kata para sahabat, tentu saja tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun ya Rasulullah. Kata Rasulullah, begitulah kira-kira perumpamaan sholat. Jadi Bapak Ibu, sholatlah dengan sepenuh rasa. Sadari bahwa kita sedang menghadap siapa dan kita sedang melakukan apa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu, pertemuan malam hari ini jadi ada suntikan semangat buat kita, dan Allah hadirkan rasa itu dalam diri kita. Tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah ya, saya mohon izin ya, tadi saya sudah jamak, jadi saya nggak ikut sholat isya. Kita sama-sama doa Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Majelis ilmu ini saat mustajabnya doa, dan kita nggak pernah tahu Bapak Ibu ya, aminnya yang mana gitu, yang itu mengubah hidup kita insya Allah. Maka mari kita hadirkan hati kita, ayah bunda angkat tangannya. Kita mulai dengan istighfar sepenuh rasa. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu, hadirkan rasa hina itu di hati kita. Astagfirullah. Ya Allah, hamba banyak dosa, ampuni hamba ya Rabb. Hati hamba masih kotor, masih suka dengki, sombong. Ampuni ya Rabb. Astagfirullah. Merasa hebat. Astagfirullah. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi Bapak Ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami ya Alim, duhai Allah yang maha mendengar sepelain apapun doa kami. Duhai Allah yang maha tahu segala isi hati kami. Ya Allah, catatkan ya Rabb kebersamaan kami malam hari ini menjadi kebersamaan yang Engkau ridhoi. Siapapun yang hadir pada hari ini ya Allah, tiap langkahnya Engkau catat sebagai amal soleh. Siapapun yang hadir pada malam hari ini ya Rabb, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Mungkin karena dosa-dosa kami, hati kami semakin keras.
Sampai kami nggak bisa menikmati ibadah kami ya Allah. Sampai kami nggak bisa bergetar ketika namamu disebut. Sampai kami nggak merasa bergetar ketika ayatmu dibacakan. Jangan kau biarkan hati kami mengeras ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Hujamkan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya sujud, nikmatnya menyebut namamu ya Allah, nikmatnya bertilawah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Karuniakan kepada kami hati yang lembut ya Allah. Tempat Engkau karuniakan hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing, silakan doa apapun yang baik-baik. Insya Allah Bapak Ibu ini saat mustajab. Silakan, saya aminkan. Amin ya Allah, kabulkan ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah, kabulkan ya Rabb. Yang punya masalah minta ditolong sama Allah. Yang punya hajat minta ditolong sama Allah. Yang pengen umroh haji minta sekarang. Yang pengen utang lunas minta tolong sama Allah. Yang pengen keluarganya Allah kasih harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah minta sekarang. Ya Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu minta dikasih nikmatnya ibadah sama Allah. Amin, kabulkan ya Rabb. Minta dikasih kesempatan taubat sebelum kita berpulang. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami mengemis rahmatmu, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Ya Allah, kalau kami melihat dosa kami, melihat amal-amal kami, rasanya kami nggak pantas untuk menggapai rahmatmu. Tapi kami yakin ya Rabb, rahmatmu selalu bisa menggapai kami. Karena rahmatmu maha luas melebihi segala sesuatu. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin.